Berikutnya kami persilakan Ukhtina Nita yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, untuk kami-kami ini yang belum menikah, sekarang kan udah banyak banget nih berita perceraian, kayak perselingkuhan atau yang lain-lain. Nah itu tuh membuat kita yang belum menikah tuh untuk takut untuk menikah. Nah gimana sih Ustadz untuk menemukan calon suami yang baik gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab nanti Ustadz, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, sedikit saya mereview apa yang ditanyakan oleh Ukhti Nita tadi, Ustadz Irfan Has. Ini banyaknya fenomena sekarang ini, apalagi pemberitaan di media sosial, banyaknya kasus perceraian sehingga akhirnya membuat para muda-mudi yang sudah siap menikah mundur untuk melanjutkan di jenjang pernikahan. Ini bagaimana Ustadz Irfan? Silakan. Jazakumullah ahsanal jaza. Mohon izin Ustadz, insyaallah. Kenapa kita perlu mempertimbangkan sebelum kita melaju ke jenjang pernikahan? Karena seumur hidup terlalu lama kalau kita bertemu sama orang yang salah. Dan seumur hidup itu akan terasa membahagiakan kalau kita ketemu orang yang tepat. Pertanyaannya, gimana caranya kita agar Allah beri kemudahan bertemu orang yang tepat? Yang pertama, Al-Quran surah An-Nur ayat 26. Ayatnya Allah mengingatkan, Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Pantaskan dirimu agar engkau disandingkan dengan yang pantas denganmu. Maksudnya ayat tadi Allah mengingatkan, yang baik ketemu yang baik, yang buruk ketemu yang buruk. Jadi kalau tadi Mbak yang menanya, kalau hendak mendapatkan yang baik, pantaskan diri kita untuk jadi yang baik. Karena template umumnya yang baik ketemu yang baik. Adapun yang tadi disampaikan itu berlaku kekhususan Asiyah berjumpa dengan Fir'aun agar kita mengambil hikmah dan pelajaran. Bagaimana kalau ternyata itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian Nuh ketemu istrinya, Lut ketemu istrinya, itu khusus. Tapi template umumnya jadilah yang baik agar kita pantas dipertemukan dengan yang baik. Fokusnya jadi yang baik. Belum dulu mengejar yang baik, tapi fokusnya jadilah yang baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Wahai para perempuan, kalau datang laki-laki kepada kalian, melamar kalian, kalian tahu dua kriteria ini ada pada diri laki-laki tersebut. Pertama, tardawna dinahu. Kalian ridho sama agamanya. Wa khuluquhu. Kalian yang ketiga meridhoi akhlaknya. Fazawwijuh, menikahlah dengan laki-laki tersebut. Insya Allah, kalau Allah memberi taufik kepada kita, kita berjumpa dengan laki-laki dengan kriteria yang Nabi bilang tadi, bismillah menikah. Laki-laki bukan dilihat dari masa sekarangnya. Laki-laki dilihat dari bagaimana dia tanggung jawabnya, bagaimana dia mengayominya. Seperti 3P tadi. Masih ingat nggak? Boleh diulang? P yang pertama, perhatian. P yang kedua, pembimbing. P yang ketiga, penanggung jawab. Dia bertanggung jawab, insya Allah, Allah bahagiakan kehidupannya dunia dan akhirat. 3, cara kita melihat laki-laki mana yang nanti pantas untuk kita terima sebagai calon suami. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz Irfan Has, dan ini dari sekaligus nanti akan, sebelum kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab, Kiai Haji Abdul Wahab akan sedikit memberikan kesimpulan terkait dengan tema di siang hari ini. Dan pemirsa, ini sekaligus saya pamit undur diri, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri mewakili kru yang bertugas, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, kesimpulan kita pada siang hari ini bahwa satu, suami itu tetap menjadi pilar di dalam keutuhan rumah tangga. Maka sebagai seorang suami, yang pertama harus bisa berlaku adil. Yang kedua, sayang kepada keluarganya, terutama kepada istrinya. Yang ketiga, seorang istri
Jika memang masih menganggap itu sebagai suami, maka mutlak hukumnya seorang wanita, seorang istri tidak boleh melawan kepada suaminya. Apapun bentuk wujud suaminya seperti apa, kewajiban seorang istri itu adalah berbakti, taat kepada seorang suami, karena suamimu itu adalah pemimpinmu. Maka kita tutup pada siang hari ini dengan sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kepada kami, anak-anak kami, istri kami, keturunan kami sebagai penghias mata kami. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami ini setelah Engkau berikan hidayah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Walhamdulillahi rabbil alamin.